ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما في من أمراض سقيمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد سيدي ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام البوصيري رضي الله عنه: دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم. Mukjizat Al-Quran abadi di tengah-tengah kita. Damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyyin, dan mengungguli semua mukjizat yang ada pada para nabi yang terdahulu. Id ja'at walam tadumi, manakala mukjizat itu datang tidak abadi, selesai dengan wafatnya nabi pada masa itu. Tapi Al-Quran tidak. Al-Quran mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad SAW ila yaumil qiyamah. Mukjizat terbesar adalah Al-Quran, abadi di tengah-tengah kita. Segalanya abadi karena memang Al-Quran ini dijaga oleh Allah SWT. Janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Tidak ada satu persoalan hidup di dunia ini yang tidak mendapatkan jawaban daripada Al-Quran. Karena Al-Quran ini kitab yang mencakup segala aspek kehidupan umat manusia. Suatu ajaran yang komprehensif, yang jami' syamil, mencakup segala aspek kehidupan manusia. Enggak ada persoalan hidup manusia yang enggak ada jawabannya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak aku tinggalkan segala sesuatu, melainkan semua aku sebutkan dalam Al-Quran. Segala sesuatu. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah yang maha agung, maha besar, maha mulia itu gak canggung menjelaskan apa saja. Ba'udatan, nyamuk, maupun yang lebih kecil daripada nyamuk, itu Allah terangkan. Terangkan semua Allah. Sayyidina Abbas radhiyallahu an, seorang sahabat sekaligus sepupu Rasulullah dan sekaligus anak asuh beliau sallallahu alaihi wasallam, belajar langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pandaikan anak muda ini ilmu agama dan ajari dia ilmu takwil, ilmu tafsir, ilmu memahami Al-Quran. Beliau mengatakan, anzalallahu fil Qur'ani kulla ilmin wa bayyana lana kulla syai' walakin ukulana taksuru amma bayyana lana fil Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan dalam Al-Quran semua ilmu.
Wa bayyana lana kulla syai', dan telah menjelaskan segala sesuatu. Walakin ukulana, akan tetapi akal-akal kita yang belum bisa menjangkau semua apa yang sebenarnya sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung tingkat kecerdasan kita, tingkat kejernihan hati dan pikiran kita untuk bisa memahami Al-Qur'an. Segala sesuatu semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Benar, ada yang secara global, ada yang langsung secara tersurat maupun yang tersirat, secara eksplisit maupun implisit, artinya orang secara garis besar atau secara isyarah atau rumus atau kode. Tapi yang jelas semuanya udah diterangkan oleh Allah, tergantung seberapa tingkat kecerdasan kita untuk memahami Al-Qur'an. Orang kalau lihat komputer, belum pernah belajar komputer nggak tahu, tapi yang sudah belajar komputer tahu kodenya, rumusnya, segala macamnya. Begitu juga mereka. Contoh, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini saking luar biasanya pemahamannya terhadap Al-Quran, diberi futuh oleh Allah SWT. Beliau mengatakan, lau dha'ali iqalu ba'ir la wajadtuhu fi kitabillah. Sekiranya tali ontaku hilang, tali onta, aku bisa temukan melalui Al-Quran. Petunjuknya ada dalam Al-Quran. Luar biasa. Apa hubungannya tali onta hilang kok bisa ditarik melalui Al-Quran? Gak ada kolerasinya, gak ada benang merahnya. Tali onta hilang kok bisa dicari melalui Al-Quran. Tapi itulah orang-orang tertentu yang diberi futuh pemahaman oleh Allah SWT bisa melalui Al-Quran, bisa isyarat-isyaratnya di mana titik kelupaan dan sebagainya. Contoh lagi, Sayyidina Abdullah bin Abbas mentarjih bahwa Lailatul Qadar itu malam 27. Kemudian ditanya, dari mana kamu mengatakan malam Lailatul Qadar itu malam 27? Beliau mengatakan, ya, Lailatul Qadar itu disebut oleh Allah 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Disebut 3 kali. Kemudian Lailatul Qadar itu hurufnya ada 9. Lailatu, lam ya, lam tak marbuto. Al-Qadri alif lam, Qadri itu 9. 9 huruf disebut 3 kali. 9 kali 3 berarti 20 tuh. Luar biasa. Dihitung secara matematis. Kita kan nggak jangkau sampai ke situ, tapi beliau subhanallah sampai bisa memahami dengan hitungan matematis. Masya Allah. Ketemu 27 ditarjih oleh beliau malam Lailatul Qadar. Luar biasa. Walhasil, naam, Al-Quran ini luar biasa. Segala sesuatu ada di dalamnya. Dan para ulama adalah manusia-manusia yang Qur'ani sepanjang zaman. Itu diciptakan oleh Allah sebagai wujud mukjizat Al-Quran. Bahwa mukjizat Al-Quran ini hidup terus menjawab tantangan segala zaman, segala masa. Maka itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm." Al-Quran ini ayat bayinat, ayat-ayat yang jelas, yang selalu ada fi suduril ladzina utul ilm, di dada-dada orang yang beri ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini bukti mukjizat Al-Quran. Begitu bentuk Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran ini. Ya Allah, berapa juta orang hafal Al-Quran di dunia ini? Gak ada satu kitab di dunia yang bisa dihafal oleh jutaan orang melainkan Al-Quran. Gak ada. Begitu mudah Al-Quran itu dipelajari untuk dihafalkan. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Telah aku gampangkan Al-Quran ini untuk dipelajari. Fahal min muddakir. Masya Allah, mudah Al-Quran ini.
Masya Allah. Itu termasuk mukjizat Al-Quran. Ulama-ulama sepanjang zaman menjawab tantangan. Persoalan apa saja dijawab. Persoalan hukum agama berkembang. Berkembang bagaimanapun juga keadaan ini, jawabannya ada dalam Al-Quran. Mereka akan memahami terus, mengistimbat, mengeksplorasi daripada apa yang dalam Al-Quran dieksplor oleh mereka. Berikan jawaban-jawabannya kepada umat yang memerlukan ini. Gak habis-habis itu Al-Quran, gak habis-habis. Jadi kalau umpama kita mau mensyarahi Al-Quran, menjabarkan Al-Quran, itu kurang kertasnya, kurang tintanya, kurang penanya. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Sekiranya tanaman-tanaman semua yang ada di atas bumi ini jadikan pena, kemudian aku lautan ditambah 7 lautan lagi sebagai tintanya untuk menjabarkan kalimat Allah, Al-Quran nggak akan pernah habis. Al-Quran dijabarkan walaupun itu sudah asat semua laut-lautan itu. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Lengkap, ajarannya lengkap. Sampai-sampai Rasulullah SAW, kata para sahabat Rasul, saking lengkapnya ajaran Islam Al-Quran ini, para sahabat mengatakan, allamana Rasulullah SAW kulla syai'in hattal khara'ah. Rasulullah SAW mengajari kita segala sesuatu, maaf, sampai bagaimana cara kita berak diajari dalam Islam ini. Gak ada kitab lengkap seperti ini. Coba cari ajaran barat, ajaran timur yang ngajar sampai bagaimana cara orang bersuci, berak, masuk jeding, keluar jeding, gak ada. Maaf ya. Sampai sekarang barat yang katanya maju tuh gak tahu cara cebok, Pak. Wong barat tuh sampai saiki gak iso cewok. Loh, saya ini bukan sinisme, enggak, fakta nih. Orang barat yang sampean lihat di TV, sampean bangga-banggakan pemain sepak bola. Maaf, gak bisa cebok, Pak, gak iso cewok, kepet. Bener, gak ngerti caranya cebok. Lu sampean ojo ke barat sana, wis masuk ke hotel-hotel mewah yang di situ banyak orang-orang barat. Gak nemu sampean air untuk istinja, gak nemu. Maaf, gak tisu, Pak. Gak tisu. Jijik. Islam Masya Allah luar biasa. Kita disuruh raup 5 kali minimal. Kalau mau sholat disuruh bersihkan sampai hidung, kuping suruh bersihkan, wajah suruh, kaki semua disuruh basuh. Kita disunahkan mandi, ada mandi sunnah, ada mandi wajib dalam Islam. An-nadhafah minal iman itu di Islam, di sana nggak ada nadhafah. Sampean kan di TV, sampean kumpul sama orang-orang barat, lebus. Temen ini lebus. Saya ngomong gini karena saya pernah kumpul sama mereka. Wis tahu kabeh wisan eru, dan nggak kaget orang-orang lebus, Pak. Salepan yang bunyi. Iya. Gak kuat, Masya Allah. Itu Islam yang ngajari kita. Semua lengkap ajaran Islam ini. Maka itu orang Islam, ayo tegakkan dadamu, busungkan dadamu gini. Jadi orang Islam. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapa ucapannya yang paling bagus daripada orang yang selalu mengajak di jalan Allah SWT dan berperilaku yang bagus dan berani membusungkan diri selain mengatakan saya muslim. Jangan minder dari orang-orang kafir, jangan. Ajaran Islam ini, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini unggul, nggak ada yang bisa mengungguli Islam. Al-Quran kita punya, Al-Quran kita punya. Mereka nggak punya Al-Quran, kita punya Al-Quran. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan merasa rendah, jangan kecil hati. Antumul a'laun, kamu adalah bangsa yang tinggi. Karena kamu beriman kepada Allah Subhanahu. Dari sisi ilmu pengetahuan, Al-Quran lengkap. Maka itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, salah satu qurra di kalangan sahabat Rasulullah SAW, beliau mengatakan,
Man aradal ilma fa'alaihi bil Qur'an fa inna fihi ilmal awwalina wal akhirin. Barang siapa ingin pinter, ingin punya ilmu, hendaklah dia pelajari Al-Qur'an. Fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin, karena di dalam Al-Qur'an itu terdapat ilmu-ilmunya orang yang terdahulu maupun ilmu-ilmunya orang yang akan datang. Semua. Kalau mau belajar Al-Qur'an, ilmu, karena ada paradigma berpikir yang harus dirubah. Anaknya nggak boleh belajar ilmu agama, dimasukkan pesantren takut, masuk madrasah nggak maju, jadi nggak mangan, nggak untuk ijazah, nggak mangan, nggak duit iman nih, yakin nggak duit, keyakinannya lemah sama Allah sebenarnya, nggak mangan. Jadi anaknya dijauhkan, kepingin pinter, nggak bisa pinter, ingin pinter belajar Al-Quran. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan begitu. Kalau belajar Al-Quran dijamin, Pak, tikus dikasih makan sama Allah, kecoa dikasih makan, apalagi belajar Al-Quran. Innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih. Allah itu jamin orang yang mencari ilmu dengan rezekinya. Kata Al-Habib Al-Haddad, hada takaffulun khasun ba'da takaffulil am. Ini adalah jaminan khusus buat yang belajar ilmu setelah secara umum Allah menjamin rezekinya semua makhluk. Jadi berangkatnya kadang-kadang tidak mangan, jadi yang diuper ya ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu agama nggak dipelajari, ilmu dunia akhirnya ya gede ngono, pinter ilmu ekonomi entek duit rakyat, korupsi, iya enggak? Yang korupsi masa bodoh, ahli ekonomi, pakar-pakar ekonomi semua, tapi karena nggak belajar agama, ya ilmunya sesat, akhirnya dipakai untuk maksiat. Kata Al-Habib Al-Haddad, ilmu di tangan orang yang jahat, nggak ngerti agama, itu ibarat lampu di tangan begal, nggak jadi baiknya, tambah pinter tambah bahaya. Ziyadatul ma ala rajul, ziyadatul ilm ala rajulin su'in kaziyadatil ma ala asli syajaratil handal, kullama izdadat rayyan izdadat mararatan. Tambahnya ilmu pada pribadi orang yang nggak ngerti agama, tambahnya ilmu pengetahuan dunia pada pribadi orang yang nggak ngerti agama, itu seperti tambahnya siraman air pada akar pohon handol. Pohon handol ini buahnya pahit koyok mojo gitu. Tambah banyak siraman airnya, tambah pahit buahnya. Jadi nggak tambah bagus, tambah pinter, tambah bahaya. Kalau mau belajar Al-Quran, umat Islam ini nggak dibatasi untuk berkembang, untuk maju. Nggak ada agama dalam Islam ini yang memotivasi umatnya untuk maju, berkembang, pinter seperti Islam. Lihat, ayat yang pertama turun dalam Al-Quran, surat apa? Iqra, 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 bacalah. Kemudian kata para ulama, Iqra ini ikut fi'il amr. Biasanya fi'il amr itu memerlukan maf'ul bih. Iqra'il kitab, Iqra'il jaridah, Iqra'il majalah, ada maf'ul bihnya. Tapi Iqra' ini gak ada maf'ul bihnya. Artinya, kata baru, artinya kita disuruh baca apa saja, suruh meneliti apa saja, suruh mengkaji apa saja, tidak dibatasi. Suruh berkembang kita, pinter sepinter-pinternya ilmu apa saja, suruh kita mempelajari. Hanya saja satu syaratnya, jangan liar, jangan liberal. Kamu boleh pinter tapi jangan liar, jangan liberal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajarlah tapi dengan bimbingan Allah yang menciptakan. Karena Allah yang tahu misteri alam semesta, Allah tahu. Kalau kita belajar mengembangkan ilmu pengetahuan dengan bimbingan Allah, kita akan dihantar kepada ilmu pengetahuan yang benar. Tapi kalau enggak, ya sesat, ilmu pengetahuannya sesat. Contoh kesesatan para ilmuwan, teori Darwin, teori evolusi, yang mengatakan asal usul manusia itu dari monyet. Dulunya itu bungkuk monyet, kemudian agak tegak, kemudian jadi manusia tegak. Jadi diibaratkan seperti ini, metamorfosa pada kepompong, kemudian jadi ulat, kemudian jadi kupu-kupu, seperti itu. Dipodok-podokno karepe dhewe, padahal sumbernya beda. Akhirnya
umat manusia ini dibilang semuanya asal usulnya dari monyet. Lah itu Darwin itu kan orang Yahudi, untuk mendukung teorinya bahwa nenek moyang manusia dari monyet, dia itu katanya menggali kuburan purba, cari fosil kerangka manusia purba, keduk katanya ini. Kemudian ditemukan iya kuburan purba ini mayatnya itu nekuk koyok monyet. Lah memang yang dikeduk nenek moyangnya. Nenek moyangnya Bani Israel dulu. Wa ja'ala minhumul qiradata. Dilaknat dulu kan pernah Bani Israel itu dilaknat oleh Allah jadi ketemu. Iya betul, itu pembuktian bahwa nenek moyangnya memang jadi monyet. Karena memang dikutuk oleh Allah. Tapi enggak lah kita ya. Enggak lah ya. Kita enggak ya. Enggak siapa. Memang ente ya gitu, anak enggak. Wal afu ya. Anak enggak. Ya. Kita dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kamu dari Adam. Adam diciptakan dari tanah, dari Adam. Teori para ilmuwan terkini justru membantah teori Darwin ini. Dan struktur kerangka daripada monyet dan sangat jauh, nggak ketemu, nggak ada titiknya itu. Itu dibantah sendiri oleh para ilmuwan luar biasa. Sedikit saya tambah, itu seorang ilmuwan bernama Dr. Maurice Bucaille, ya, dia keluar dari agama Kristen. Karena memang banyak dulu para ilmuwan keluar dari agama Kristen karena ajaran Kristen, Bible-nya, kitab sucinya itu kalau berbicara ilmu pengetahuan itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi dulu ada namanya revolusi ilmu pengetahuan dipelopori oleh para ilmuwan, ya, yang diberontak para pendeta gereja, agama, berontak terhadap agama. Akhirnya mereka jadi liberal, artinya mau menafsirkan agama sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Ada yang jadi pluralis, adalah gak boleh agama Kristen mengklaim paling benar sendiri, gak ada klaim agama paling benar sendiri, mungkin agama yang lain juga ada benarnya. Akhirnya semua agama dianggap podo bener kabeh. Ini pluralisme. Ada yang jadi sekuler, udahlah kalau bicara agama di gereja saja dah, gak boleh dibawa ke ranah publik, gak boleh dibawa ke ranah politik, ke ranah ekonomi, ke ranah segalanya, gak boleh lah kalau sudah agama di gereja saja. Itu karena kekecewaan para ilmuwan terhadap ajaran agama mereka. Loh, kalau terhadap Kristen, Bible, ya kita sendiri dukung, memang kebenarannya nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi ya maaf kalau Islam, ya ini anak-anak liberal yang belajar dari orang-orang Yahudi, Kristen, dari kaum orientalis di barat, akhirnya dia memandang kepada Islam seperti para ilmuwan memandang terhadap Kristen. Akhirnya mereka mau posisikan Al-Quran atau Islam ini kebenarannya relatif, tidak perlu diimani dulu, dicek dulu kebenarannya. Loh, bukan karena Quran ini takut untuk dibuktikan kebenarannya, tapi maaf, kalau kita harus bersikap seperti itu berarti mengkufuri dulu. Naudzubillah min dzalik. Al-Quran nantang sama kita. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mimithlihi wad'u syuhadaakum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau kamu ragu dengan kebenaran yang aku turunkan kepada hambaku ini, silakan kamu bikin kitab yang kandungannya seperti ini, satu surat saja. Panggil pakar-pakarmu, ahli-ahlimu kalau kamu benar. Ditantang, nggak takut dibuktikan. Tapi kalau kemudian sinisme dulu kepada Al-Quran seperti orang-orang barat yang menyangka ini nggak ilmiah, lo buktikan ilmiah apa enggak Al-Quran ini. Di antaranya dulu itu ada tokoh ilmuwan bernama Galileo atau disebut Galileo Galilei, ya. Dia itu menciptakan teropong, teleskop yang untuk melihat benda-benda langit, matahari, bulan, terkenal. Kemudian dia mengatakan memberontak terhadap gereja karena tafsir gereja bahwa benda-benda langit itu seperti lampu-lampu yang nempel di atap. Nah, ini bertentangan dengan fakta ilmiah. Apalagi Galileo ada teleskopnya bisa melihat. Ternyata enggak. Ternyata yang benar Al-Quran. Kullun fi falakin yasbahun, semua berenang di angkasa, luar biasa. Akhirnya banyak para ilmuwan yang ditangkap, dipenjara,
dihukum bunuh, disalib dan sebagainya. Tapi Galileo ini selamat karena akhirnya dia menarik fatwanya di bawah tekanan. Masya Allah. Nah ini loh, kalau kita kepingin pinter, kita belajar Al-Quran. Lihat, kita saksikan itu Dr. Maurice Bucaille itu keluar dari agama Kristen karena kecewa. Dia pindah agama ke Hindu, ke Buddha, ke Zoroaster, tapi nggak kunjung masuk ke Islam. Karena apa? Islam di barat sana udah distigmakan buruk. Pikirnya kalau Kristen aja agak ilmiah, apalagi Islam gitu. Tapi subhanallah, rupanya hidayah memihak kepadanya. Suatu hari dia berkunjung ke Mesir. Ketika di Mesir, dia masuk di hotel. Di situ ada terjemahan Al-Quran bahasa Perancis. Beliaunya orang Perancis. Beliau buka Quran, tafsirnya itu apa? Terjemah sampai kepada ayat yang berbunyi begini. Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'thi, fa inna khalaqnakum min turabin, thumma min nutfatin, thumma min alaqatin, thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyinakum. Wa nukiru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Thumma nukhrijukum tiflan. Thumma litabluwa ashuddakum faminkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhil umuri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij dzalika bi annallaha wal haq wa annallaha yuhyil mauta wa annallaha ala kulli syai'in qadir. Gemeter dia. Yang artinya lebih kurang, wahai manusia, kalau kamu ragu bahwa nanti setelah mati kamu dihidupkan, kamu ketahuilah bahwa kamu itu dulu ya dari tanah. Kemudian proses berikutnya kamu itu dari sperma. Kemudian menjadi segumpal darah. Segumpal darah menjadi segumpal daging. Itu bisa jadi atau gagal. Kemudian kamu disimpan oleh Allah untuk waktu tertentu di dalam rahim. Kemudian kamu dikeluarkan sebagai bayi. Kemudian kamu menjadi kuat. Kemudian kamu ada yang dimatikan oleh Allah. Di bagian kamu ada yang jadi tua atau mencapai usia pikun, likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a, lupa atas sesuatu yang tadi kamu tahu dan kamu saksikan. Bumi yang tandus, kering, Allah turunkan hujan. Alihal ma'ah tazzat warabat wa ambatat min kulli zai. Bumi yang tandus dikasih hujan, hidup semua tanaman keluar dari bumi yang tandus tadi. Dzalika bi anallahu wal haq. Itu bukti bahwa Allah itu maha benar. Wa annahu yuhyil mauta, dan ini bukti bahwa Allah itu bisa menghidupkan yang mati. Wa annallaha ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu mampu atas segala sesuatu. Gemeter dia. Pulang dari Mesir, dari hotel, dia bikin seminar. Dikumpulkan semua para ilmuwan. Kebetulan beliau ini seorang tokoh ahli genetika, ahli sel-sel tubuh manusia, ahli janin dalam perut. Dikumpulkan bikin seminar. Dipaparkan, ini saya temukan dalam kitab ini Al-Quran begini. Benar enggak ini? Mereka mengatakan benar. Baik, kalau kamu semua enggak bisa membantah ini kebenaran. Itu Nabi kita Muhammad SAW hidup di zaman yang tidak ada ilmu pengetahuan, zaman yang tidak ada kemajuan, tidak ada teknologi. Maaf, belum ada diagnosa, belum ada USG untuk mengetahui janin dalam perut. Kemudian, kalau begitu, dari mana Muhammad SAW ini dapat berita ini dari mana? Ya, di sini sportivitas para ilmuwan diuji. Mereka semua diam, gak menjawab. Kata Dr. Maurice Bucaille, baik, kalau kamu semua gak menjawab, saya yang akan menjawab. Yang memberitahu Muhammad SAW adalah Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Kalau kita ingin pintar, belajar Al-Quran, dan insya Allah makna-makna dan ilmu-ilmunya akan diilhamkan oleh Allah pada manusia-manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.